bakal diberantas sampai akar-akarnya. Polri ajak diskusi 4 kepala daerah Papua. Sebut masih ada 9 kelompok teroris KKB yang aktif. Melansir dari gridhout.id, KKB Papua memang selalu mencari masalah, bahkan tak segan melukai dan membunuh siapa saja. Dikutip Gridhout dan artikel sebelumnya, KKB Papua sempat menantang tim Satgas Nemangkawi untuk berperang di hutan tempat andalan mereka. Kini siasat licik kelompok kriminal bersenjata KKB dibocorkan anak buah Lakagak Tlenggen. Hal ini terungkap setelah anak buah Lakagak Tlenggen itu menyerahkan diri kepada Satgas Nemangkawi. 3 anggota KKB Papua yang menyerahkan diri itu berinisial YAW 34 tahun, MM 17 tahun, dan OM 41 tahun. Irjen Argo Yuwono, Kepala Divisi Humas Polri pun baru-baru ini akan membuka dialog mendengarkan aspirasi kelompok teroris KKB Papua. Mengutip tribunnews.com, masih ada 4 kabupaten yang masih rawan menjadi tempat operasi 9 kelompok teroris KKB Papua. 4 kabupaten tersebut adalah Intan Jaya, Puncak, Nduga, dan Mimika. Polri lantas mengumpulkan para kepala daerah 4 wilayah tersebut. Kemarin sudah kita kumpulkan, kita ajak dialog. Ada Bapak Bupati, para bupati yang kira-kira rawan terhadap KKB. Bupati ini kita ajak dialog. Kita tanya apakah permasalahan yang ada di sana, apa yang dia mau oleh masyarakat itu apa, terutama KKB, kata Argo di Mabes Polri, Jakarta, Senin. Nantinya suara kepala daerah akan disampaikan ke Panglima TNI dan Kapolri. Kemudian aspirasi tersebut diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Intinya bahwa para bupati itu kita dialog, kita ajak ngomong untuk menyelesaikan masalah. Jadi siapa tahu nanti dari kelompok yang ada di Papua sana bisa turun dan dia bergabung membangun Papua lebih baik, ungkasnya. Sejauh ini masih ada 9 kelompok teroris KKB Papua yang aktif meneror bumi Papua atau tanah mutiara hitam itu. Hal tersebut disampaikan Kabintal Kamkomjen Pol Paulus Waterpauw. Ia juga mengatakan ada beberapa kelompok yang memutuskan 3 aktif melakukan aksi gangguan keamanan di Papua. Gerakan separatis saat ini masih terus menyebarkan gerakannya sendiri dengan ingin kemerdekaan melalui kekerasan bersenjata, kata Paulus dalam diskusi daring. 9 kelompok teroris yang masih aktif itu adalah kelompok teroris pimpinan Sabinus Walker, Undius Kogoya, dan Lais Kogoya di Intan Jaya, Papua. Selanjutnya di Puncak, Papua ada Goliath Tabuni, Lakagak Tlenggen, Penemurip, dan Ando Walker. Kemudian wilayah Nduga, Papua masih dikuasai kelompok Eganus Kogoya dan kelompok Joni Botak di Mimika. Sedangkan 2 kelompok KKB Papua yang sudah tidak aktif adalah Matias Wenda yang dulunya beroperasi di Utung serta Puron Wonda dan Endem Wanimbo di Leni Jaya. Ada tokoh-tokoh Matias Wenda itu sudah tidak aktif, Puron Wonda dan Endem Wanimbo juga sudah tidak aktif, ungkap dia. Kelompok-kelompok itulah yang bertanggung jawab atas insiden kekerasan dan teror yang terjadi di Papua. Peningkatan unsur kekerasan dan teror yang tidak hanya ditujukan kepada aparat, tapi juga menyasar masyarakat sipil dan merusak fasilitas warga masuk ke tahap brutal, sehingga pemerintah menetapkan aksi sekelompok KKB sebagai aksi terorisme, ujarnya. Markas UPM Eganus Kogoya di Nduga berhasil dikuasai Satgas Nemangkawi. Melansir dari sinjonews.com, Nduga, Satuan Tugas Satgas Nemangkawi berhasil menguasai markas kelompok kriminal bersenjata KKB atau lebih dikenal dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB), Organisasi Papua Merdeka. UPM
pimpinan Egyanus Kogoya. Markas tersebut terletak di Yuguru, Nduga, Papua. Kamp yang dikuasai Yuguru, Nduga, kata Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes M. Iqbal Al-Qudusi. Dalam pernyataan tertulis yang diterima, Iqbal menuturkan ruang gerak Egyanus Kogoya dan kelompoknya kini makin terdesak. Iqbal menuturkan markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Yuguru, Nduga dikuasai TNI Polri pada Sabtu. Mereka terus menebar provokasi tentang Papua. Sebaiknya tidak perlu terlalu ditanggapi karena mereka semua sudah terdesak dan banyak yang menyerahkan diri. Pesan-pesan mereka hanya provokasi dan gertak sambal, timpal Iqbal. Iqbal menegaskan TNI Polri akan selalu melindungi warga Papua dari tindak kekerasan KKB. Iqbal berharap warga fokus membangun ekonomi dan mempersiapkan penyelenggaraan PON 20 untuk menunjukkan daya saing dan potensi-potensi SDM atlet Papua. Jajaran TNI Polri akan terus melindungi masyarakat Papua. Jangan sampai ada korban dari kelompok gertak sambal ini, katanya. Iqbal menuturkan Egyanus Kogoya dan kelompoknya dikenal sering berulah serta menebar provokasi baik berupa tindakan penyerangan bersenjata maupun provokasi video di Kenyam, Nduga.